Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya mengumumkan skuad Timnas Indonesia pada saat menghadapi Timnas Jepang dan Arab Saudi pada gelaran kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia pertengahan bulan ini. Terpantau ada beberapa perubahan yang terjadi di tubuh skuad Timnas Indonesia kali ini, di mana pemain yang masuk dalam skuad Timnas Indonesia saat bertandang ke Bahrain dan Cina, kali ini digeser dengan pemain lain karena beberapa pertimbangan. Asnawi Mangkualam menjadi salah satu dari 5 pemain yang tidak dipanggil kembali ke skuad Timnas Indonesia oleh ST karena Asnawi sedang dalam keadaan cedera sehingga mau tidak mau kapten Timnas saat melawan Cina tersebut harus merelakan tempatnya diisi oleh pemain lain. Selain Asnawi Mangkualam, 4 pemain lainnya yang tidak dipanggil kembali oleh ST adalah Malik Rizaldi, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, dan Dimas Derajat. Malik Rizaldi dan Hernando Ari tidak dipanggil karena sedang mengalami cedera saat membela klubnya masing-masing. Sementara Wahyu Prasetyo dan Dimas Derajat tidak dipanggil kembali karena posisinya diganti oleh Ramadan Sananta dan Justin Hubner. Selain Ramadan Sananta dan Justin Hubner yang kembali dipanggil oleh ST, 2 bersaudara Sayuri dari Malut United, Yance dan Yakob kembali dipanggil oleh ST. Sementara posisi Hernando Ari diisi oleh kiper Persis Solo Muhammad Riyandi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu pemuncak klasemen sementara grup C, yaitu Timnas Jepang pada hari Jumat tepatnya pada tanggal 15 November pertengahan bulan ini. Sementara 4 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Arab Saudi tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 bulan ini. Timnas Indonesia diharapkan bisa mencuri poin saat menjamu tim-tim raksasa Asia tersebut. Target realistisnya setidaknya bisa bermain imbang untuk bisa menjaga harapan lolos ke Piala Dunia, setidaknya ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Untuk diketahui, sampai saat ini Timnas Jepang sama sekali belum pernah mengalami kekalahan sepanjang pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, setidaknya dalam 4 pertandingan terakhir. Pada laga pertama Timnas Jepang melawan Timnas Cina, skuad asuhan Hajime Moriyasu tersebut tanpa ampun memasak Cina dengan skor akhir 7-0. Kemudian Timnas Jepang kembali memperdaya Timnas Bahrain dengan skor akhir 0-5 untuk keunggulan Timnas Jepang sebagai tim tamu. Lalu saat bertandang ke kandang Arab Saudi, skuad Hajime Moriyasu pulang dengan 3 poin setelah mengalahkan tuan rumah dengan skor akhir 0-2 untuk kemenangan Jepang. Dan saat menjamu Timnas Australia, Timnas Jepang sebagai tuan rumah harus rela berbagi poin setelah keduanya bermain imbang 1-1 hingga peluit panjang berbunyi. Sementara Timnas Arab Saudi, sampai saat ini masih belum konsisten di beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Timnas Arab Saudi pada pertandingan perdananya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, harus rela berbagi poin dengan Timnas Indonesia setelah keduanya bermain imbang 1-1 hingga peluit panjang berbunyi. Kemudian Timnas Arab Saudi berhasil pulang saat bertandang ke kandang Cina setelah mereka berhasil menyudahi perlawanan tuan rumah dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Setelah kemenangan atas Cina, Arab Saudi harus rela kehilangan poin saat dilumat oleh tim tamu Timnas Jepang setelah skuad Hajime Moriyasu mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 0-2 untuk kemenangan Timnas Jepang. Lalu pada pertandingan selanjutnya, Timnas Arab Saudi harus rela berbagi poin dengan Timnas Bahrain setelah keduanya bermain imbang dengan skor akhir skor kacamata hingga peluit panjang dibunyikan. Kedua tim tersebut bukan lawan yang mudah bagi Timnas Indonesia. Namun harapan itu tetap ada sepanjang bola masih bergulir, hasil akhir juga tak dapat ditebak.